Laki-laki itu wajib bekerja. Ketika laki-laki bermalas-malasan dalam Islam, maka laki-laki itu berdosa. Andaikan kita hidup di bawah aturan Islam, maka laki-laki yang bermalas-malasan itu akan dikenai takzir, hukuman, sanksi dari negara ketika tidak bekerja atau bermalas-malasan untuk tidak bekerja. Beda Bu dengan wanita. Wanita tidak Allah wajibkan untuk bekerja, tapi Allah tetapkan status hukumnya mubah untuk bekerja. Jadi ibu-ibu itu boleh bekerja, boleh tak bekerja, tinggal ditimbang. Kalau yang mubah ini yang bermanfaat tunaikan, yang mudarat tinggalkan. Bekerja tujuannya apa? Untuk mengejar ini dalam rangka mendapatkan pahala dari sisi Allah. Tapi ditimbang manfaat, karena hukumnya mubah. Ingat, yang mubah itu selama tidak meninggalkan perkara yang wajib. Apa yang wajib? Sesuai dengan hadis Ibnu Mas'ud tadi, yakni sebagai ummu wa rabbatul bait, ibu yang memanage, mengatur urusan rumah tangga. Itu udah kodrat. Karena yang mampu ngurus rumah tangga tuh ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Makanya nanti ketika Islam menetapkan, ketika terjadi perceraian, perpisahan antara laki-laki dengan perempuan, suami istri, ada anak yang belum baligh, maka hukum Islam menetapkan hak mengasuh anak itu tidak pada ayah. Tak perlu lagi dibawa ke pengadilan. Islam sudah tetapkan anak yang belum baligh, apalagi masa penyusuan, si anak hak atas dari ibunya, bukan anak hak dari si bapak. Apalagi lagi usianya dalam 2 tahun. Nggak usah ngotot bapak itu mau dapat anak, mau dia kasih minum apa. Ibu-ibu yang punya hak, al-waladu lil firas. Yang punya hak itu apa? Yang punya tempat tidur, yang dekat punya tempat tidur itu adalah ibu, para ummahat, para wanita. Ini Islam menetapkan demikian. Kenapa? Karena fungsi wanita itu ummu warabbatul bait. Maka jangan sempat bekerja meninggalkan tugas utamanya sebagai ummu warabbatul bait. Kalau bahasa kita di masyarakat, IRT, ibu rumah tangga. Jadi menjadi ibu rumah tangga itu mulia, Bu. Bahkan kalau kita kaji terkait dengan kebangkitan, terkait dengan peradaban, ada ungkapan yang menarik. Ini bukan hadis tapi sebuah ungkapan. Ya, wanita itu ummamul bilad. Wanita itu adalah ibu atau tiangnya negara. Hancurnya wanita, negara tergantung wanita. Baik wanita, baik negara. Rusak wanita, rusak negara. Bahkan dalam sebuah wasiat Rasul, sebelum Rasul meninggalkan dunia ini, salah satu yang diwasiatkan Rasul adalah an-nisa, wanita. Ini memberikan pelajaran, ada perhatian khusus terhadap wanita. Peran wanita sebagai wanita, sosok yang punya potensi berkontribusi dalam kebangkitan. Tidak bisa laki-laki. Laki-laki ada perannya, tapi ada peran wanita. Apa peran wanita? Sebagai sosok dalam mewujudkan kebangkitan ataupun peradaban dunia. Nah, sosok wanita itu sebagaimana yang tadi kita jelaskan, perannya sebagai ummu warabbatul bait, ibu yang memanage. Cuma terkadang peran ini dianggap apa? Hina. Coba kalau ada reunian, masing-masing cerita tentang kondisi pekerjaan. Pas ibu yang kerjanya sebagai IRT, itu kalau ditanya kerja di mana, itu pertanyaan yang sangat tidak enak didengar. Yang satu bilang, oh saya kerja di puskesmas, saya kerja ini, saya pengusaha ini, saya angkutan ini. Tempat ibu-ibu IRT ditanya, menjawabnya apa? Hah? Ibu rumah tangga.
Itu kecil suaranya, Bu. Tak semangat. Padahal itu peran yang wajib. Pertama. Yang kedua apa? Kesuksesan para kaum laki-laki di luar rumah itu tergantung peran wanita di rumah. Percaya Ibu, suksesnya kaum laki-laki di luar rumah, bapak-bapak di luar rumah, itu karena peran ibu di dalam rumah. Karena ada ditopang oleh seorang wanita yang luar biasa di dalam rumah. Kalau wanita di dalam rumahnya tak luar biasa, maka suaminya di luar rumah juga tak akan luar biasa, akan biasa-biasa. Yang kedua apa? Peran IRT itu mulianya karena wanita yang IRT itu paling dekat dengan anaknya. Hasil penelitian Ibu, anak yang perkembangannya bagus, ini riset penelitian, anak yang selalu dapat belayan dari ibunya. Keberhasilan seorang anak itu tergantung ibunya. Baca dalam sejarah Khadijah binti Khuwailid dan para wanita-wanita muslimah di masa lalu di dalam sirah, kalau kita baca, itu perannya luar biasa. Zaid bin Harisah punya ibu yang luar biasa, melahirkan generasi yang luar biasa. Kenapa? Karena peran utamanya tidak dia tinggalkan sebagai orang-orang wanita yang memanage urusan rumah tangga. Tapi hari ini apa? Peran ini disulap, diubah cara pandang kita oleh orang-orang di luar Islam. Peran itu peran yang tidak mulia, peran yang hina, peran yang dianggap statusnya rendah ketimbang, mohon maaf, ini bukan memandang salah ibu-ibu yang berkarir, peran sebagai wanita karir. Padahal ibu-ibu yang berbahagia, saya jujur katakan, kalau ibu berkarir pasti ada kewajiban rumah terbengkalai. Tidak sanggup di rumah oke, di luar oke, pasti tidak. Saya pernah coba, Bu, istri saya itu SPD, guru, suruh ngajar, waktu itu masih ngajar, urus rumah, pasti ada terbengkalai, pasti minta bantu pembantu lah. Jarang kalau wanita itu mampu menjalankan keduanya. Kalau mampu, mantap, tidak apa-apa. Kenapa? Karena bekerja itu hukumnya mubah, mengurus rumah tangga hukumnya wajib. Wajib tak boleh dikalahkan oleh yang mubah. Justru yang mubah itu ditunaikan kalau bermanfaat. Kalau sekiranya yang mubah itu mengabaikan yang wajib, maka yang mubah itu harus ditinggalkan. Kenapa? Karena yang mubah itu mendatangkan mudarat kepada diri kita sendiri. Ibu-ibu